Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel ini. Saya sekarang akan menguraikan dan menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Din Wahyudin mengenai program asesmen nasional. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa mulai tahun 2020 Bapak serta Ibu guru dan juga peserta didik akan melaksanakan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional bagi siswa. Yang mana asesmen nasional ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah AKM atau yang disebut dengan asesmen kompetensi minimal, kemudian survei lingkungan belajar, dan juga survei karakter. Nah, berdasarkan Undang-Undang pada Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik serta atau secara berkesinambungan. Sedangkan evaluasi peserta didik, satuan pendidik, dan program pendidikan itu dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian pada pasal 59-nya, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, dari Undang-Undang Sekuritas ini tentang evaluasi ada beberapa aspek yang menjadi acuannya. Yang pertama, aspek tujuan. Dalam hal evaluasi siswa itu mendorong, memantau, dan menilai hasil belajar siswa. Sedangkan untuk evaluasi sistem gunanya untuk menilai pencapaian standar pendidikan pada level nasional. Nah, prinsipnya untuk siswa dilaksanakan secara berkesinambungan yang merupakan bagian dari PBM atau yang kita kenal dengan assessment as learning. Jadi asesmen atau evaluasi itu bagian dari proses pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau prinsip untuk sistem itu dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Nah, sekarang bagaimana perihal tentang kebijakan asesmen kompetensi minimum? Nah, dalam surat edaran Kemdikbud nomor 1 tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, kita ketahui bahwa ada 4 poin penting. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional, itu dirubah atau diganti dengan ujian sekolah saja. Kemudian ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Kemudian kita juga bebas untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu peserta atau penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara zonasi. Nah, bagaimana program Kemdikbud pada tahun 2020 ini tentang evaluasi? Artinya bahwa Kemdikbud sudah menyiapkan option-option atau bahan-bahan. Yang pertama, menyediakan praktik-praktik baik untuk ujian sekolah, kemudian merancang asesmen kompetensi dan survei karakter, kemudian menyimulasikan sistem dan mempersiapkan implementasi asesmen kompetensi dan survei karakter, kemudian mengembangkan instrumen asesmen kompetensi dan survei karakter. Kemudian apa itu asesmen kompetensi minimum? Nah, asesmen kompetensi minimum atau biasa kita sebut dengan AKM itu fungsinya untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks atau literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Kemudian survei karakter dan lingkungan belajar tujuannya untuk mengukur luaran belajar yang bersifat sosial emosional serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah. Nah, kemudian AKM ini kata minimumnya mengacu kepada
tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi hanya ada dua saja yang diukur, yaitu literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi ini merupakan kemampuan yang sangat dasar sekali, yaitu tentang pemahaman sebuah teks dan juga angka yang dibangun dalam suatu learning progression atau kemajuan pembelajaran atau perbaikan pembelajaran. Nah, AKM ini hanya berbentuk survei dan dilaksanakan hanya untuk beberapa siswa saja. Misalkan kalau di SMP itu kelas 8 dan SD kelas 4 dan SMA hanya di kelas 11. Dan tidak semua siswa yang ada di kelas 8 mengikuti AM. Hanya sampelnya saja. Kalau tidak salah, untuk SMP ini yang menjadi sampel hanya 30 siswa. Nah, kemudian setelah melaksanakan AKM akan diberikan laporan. Laporannya tidak berbentuk individu, akan tetapi berbentuk laporan agregat yang berfokus pada peningkatan secara internal. Nah, nanti ada laporan berdasarkan level-level pengisian AKM oleh siswa. Ada level dasar, kemudian ada level cakap, dan ada level mahir. Nah, nanti itu dijadikan acuan oleh ibu bapak guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya di kelas selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa AKM nasional itu ada dua, ada literasi dan numerasi, dan ini dilaksanakan oleh siswa. Kemudian ada survei karakter. Survei karakter ini aspeknya terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa, mandiri, karakternya kemudian kritis, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal ika, begitu. Ini dilaksanakan oleh siswa. Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengisi survei lingkungan belajar saja. Aspeknya terpilih dari model sekolah yang efektif. Nah, ini perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Ya, kalau di ujian nasional, hal yang diukurnya hanya capaian kompetensi kurikulum per mapel. Sedangkan pada AKM, kompetensi pada literasi dan numerasi, kemudian karakter siswa dan gambaran lingkungan. Kemudian kalau target pengukurannya, kalau UN itu kelas 9 dan kelas 12. Sedangkan kalau pada AKM, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian untuk asesmennya, asesmen UN itu paper based test dan juga komputer. Kemudian kalau di AKM ya komputer saja. Metode asesmennya fixed test atau jawabannya tertentu, sudah ditentukan jawabannya, benar dan salahnya. Kemudian kalau di AKM multi stage adaptive test, jadi tidak semuanya harus betul, itu bagaimana berdasarkan level-levelnya. Kemudian pelaporannya, kalau UN itu individu dan agregat sistem pendidikan dan wilayah. Sedangkan pada AKM, laporannya untuk satuan pendidikan dan agregat wilayah. Dan fokus laporannya, kalau UN itu untuk pemetaan dan perbaikan pembelajaran, sedangkan pada AKM sebagai perbaikan pembelajaran dan juga peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Begitu ya. Nah, kemudian AKM tadi sudah dijelaskan sebagai pengukuran kinerja satuan pendidikan. Siswa mengisi AKM literasi, numerasi, dan juga survei karakter. Informasi yang didapatkannya hasil belajar secara kognitif, kemudian hasil belajar secara sosial dan emosional. Kemudian guru dan kepala sekolah itu hanya mengisi instrumen survei lingkungan. Nah, informasinya apa yang didapatkan, yaitu karakter input dan proses pembelajaran. Terima kasih. Ini saya kutip dari Profesor Din Wahyudin, emailnya dinwahyudin@upi.edu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.